biasa, Engkau baik. Malam ini ajari kami dari perkataanmu. Tuhan, sungguh hamba berdoa, Roh Kudus akan membuat kami semua mengerti. Berikan roh hikmat, roh wahyu, dan roh pengertian. Dan buat sungguh-sungguh kami mengerti akan hal yang sangat penting ini. Tuhan, kami tahu kalau kami harus dengan apa yang ada pada kami sendiri akan butuh waktu yang sangat lama. Waktu ini Tuhan sedang buat percepatan yang luar biasa. Hanya buat kami mengerti Tuhan. Hamba sungguh minta tidak satu pun yang Kau lewatkan, berkati kami. Dua malam ini berkati hati kami dan hidup kami dengan firman-Mu. Dan kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kita berkata, amin. Silakan duduk saudara. Saya mau sampaikan sesuatu yang saya tahu ini tidak gampang, tapi ini menentukan ke depan akan seperti apa. Saya harap Anda bisa tangkap ini, saya belum pernah khotbahkan di tempat lain. Dan tadi malam selama semalaman sampai lewat jam 12, Tuhan bicara, Tuhan ajari saya. Tadi pagi Dia bangunkan saya lagi dan Tuhan ajari saya. Rencana yang semula di hati saya adalah saya ingin meneruskan dengan apa yang kemarin sudah dimulai dengan kisah Rasul itu. Setelah kita bicara soal Abraham, Anda akan ketemu dengan orang yang bernama Yusuf, Musa, dan seterusnya. Tapi tadi malam Tuhan berkata, letakkan dasar untuk mereka mengerti. Sebab urusan warisan rohani ini tidak banyak orang yang mengerti. Semua kita senang kalau Anda mendengar kata percepatan. Tapi percepatan itu sebetulnya begini saudara. Kalau Anda jalan dengan apa yang normal, harus seperti sebuah benih yang ditanam. Nah, percepatan itu seperti kita mencangkok atau dicangkokkan sebenarnya. Nah, ini yang kita harus pahami, karena proses pencangkokan ini sendiri tidak banyak orang Kristen yang mengerti. Jadi dalam 2 hari ini saya berdoa sungguh-sungguh, Tuhan akan membuat saudara mengerti. Sebab kalau bukan Tuhan yang menjelaskan, tidak ada orang yang bisa mengerti. Mari kita lihat sekali lagi, Matius pasal yang pertama. Saya mau tanya siapa yang kemarin tidak hadir? Coba angkat tangan. Wow, dosamu diampuni sih saudara, cuma Anda kehilangan sesuatu yang luar biasa. Saya mesti ngulang lagi sebagai dasar, kalau tidak Anda akan miss kehilangan semuanya ini. Matius pasal yang pertama, Matius pasal yang pertama, lihat pada ayat yang pertama. Ini sesuatu yang saya beritahu saudara, ini serius sekali. Matius pasal yang pertama, lihat ayat yang pertama. Alkitab berkata begini, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Tolong garis bawahi kata silsilah. Sebab kata silsilah ini terjemahan lainnya adalah the tree of life. Inilah pohon kehidupan dari Yesus Kristus. Menarik sekali kalau Alkitab bicara tentang pohon kehidupan, maka kita bisa menyimpulkan begini. Kemarin saya berikan contoh ini. Katakanlah ini sebuah pohon, dan Yesus merupakan bunga yang luar biasa indahnya ini. Maka bunga ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia tertanam jadi bagian dari pohon besar ini. Dan Alkitab mengatakan, kalau Anda baca, itu isinya memang silsilah. Ini memperanakkan ini, memperanakkan ini, memperanakkan ini. Nah, Yesus dikatakan inilah pohon kehidupan dari Yesus Kristus. Akarnya dimulai dari Abraham. Kemudian ada batang-batang, yaitu nama-nama yang muncul dalam daftar silsilah atau pohon kehidupan dari Yesus ini. Dan yang menarik dengan perkataan seperti ini itu artinya ketika Yesus di dunia sebagai manusia, maka Dia tidak bergerak, Dia tidak bekerja dengan karunia yang Dia bawa waktu Dia lahir sebagai manusia. Semua kita ini punya jatah masing-masing waktu kita dilahirkan.
Nah, kita bisa menggunakan hanya jatah lahirmu. Tapi Tuhan mau berkata, sebenarnya ada warisan rohani yang diberikan kepada kita. Alkitab mengatakan, di dalam Kristus kita juga adalah keturunan Abraham dan berhak atas janji Tuhan. Berarti sebenarnya apa yang Tuhan pernah janjikan kepada Abraham, itu sampai ke kita sebenarnya. Karena itu berupa warisan turun-temurun yang hari ini mestinya jatuh kepada gerejanya, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, seberapa Anda bisa menikmati warisan ini akan mempengaruhi seluruh kehidupan saudara. Jelas kan? Kalau Anda misalnya lahir sebagai orang, dibesarkan sebagai anak, yang orang tuamu tidak meninggalkan engkau warisan apapun. Dibandingkan dengan ketika orang tua saudara meninggalkan warisan yang sangat banyak. Detik Anda memulai hidupmu sendiri, antara yang punya warisan atau terima warisan dengan yang tidak terima warisan jelas berbeda. Apalagi ini urusan warisan rohani. Orang yang tidak terima warisan rohani bukan karena Tuhan tidak memberikan, tapi karena dia tidak tahu bagaimana mendapatkannya. Bahkan dia tidak tahu bahwa dia berhak atas warisan rohani yang luar biasa. Tapi ada orang-orang yang ngerti bahwa dia punya warisan dan bahkan dia tahu bagaimana mendapatkan warisan itu. Itu cara hidupnya, seluruh warna hidupnya berbeda sekali. Yakobus 3 sekarang. Lihat lagi ayat ini. Yakobus pasal yang ketiga. Surat Yakobus pasal yang ketiga. Yakobus 3 ayat yang ke-6. Surat Yakobus pasal 3 ayat yang ke-6. Alkitab berkata begini, lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan, Anda perhatikan, menyalakan roda kehidupan kita. Garis bawahi kata roda kehidupan. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Kata roda kehidupan ini dalam kata aslinya persis sama dengan kata silsilah di Matius 1 ayat yang pertama. Kalau saya gabungkan dua ayat ini, maka inilah pengertiannya. Orang yang menikmati warisan rohani, warisan iman yang luar biasa, itu beda perputaran roda kehidupannya dengan orang yang tidak mengerti bahwa dia punya warisan, atau orang yang cuma tahu dia punya warisan dan tidak bisa menerima warisan itu. Menurut saya, sebuah kemalangan yang luar biasa. Kalau hari-hari ini kita harus bergulat hanya dengan karunia lahir kita. Padahal Tuhan berkata, engkau punya begitu banyak yang luar biasa yang siap Tuhan berikan dalam kehidupan Anda. Saudara, ini hari-hari percepatan yang luar biasa. Saya tidak bisa membayangkan tahun depan apa yang bakal terjadi. Saya punya pengalaman aneh sekali. Saya mau ceritakan di depan supaya Anda mengerti. Kemarin Ibu Iin telah sampaikan pesan Tuhan, mulai tahun 2008 nanti, di tahun 2008 nanti, Tuhan buat perjanjian. Di antaranya yang pertama adalah kita akan menjadi sangat banyak. Akan terjadi multiplikasi yang luar biasa. Sejujurnya, kami sudah mengalami di Semarang. KKR yang kami buat untuk menjangkau begitu banyak orang. Itu pernah mencapai 30.000 dalam sekali kebaktian. Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa. Kami punya begitu banyak pelayanan di tahun ini, Tuhan hidupkan ajaib sekali. Kami punya balai latihan kerja. Sudah begitu banyak orang kami didik. Dan ajaibnya begitu selesai kami didik, selalu mereka dapat pekerjaan. Dari orang-orang yang tidak punya pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan dengan cara yang begitu ajaib. Tadi pagi saya ditelepon, kita baru dapat
sumbangan 200 mesin jahit dari Amerika. Dan itu akan dipakai untuk melatih banyak orang di bawah, supaya mereka naik taraf hidupnya. Masyarakat di bawah sedang mengalami lawatan Tuhan yang sangat luar biasa. Kami buka rumah singgah, dalam waktu 6 bulan, sudah 38 rumah singgah yang Tuhan buka. Dan itu ajaibnya luar biasa. Saya juga melihat bahwa anak-anak dijamah Tuhan. Kami buat jangkauan untuk anak-anak mereka. Dan setiap kali kebaktian 7-8 ribu anak datang menyembah Tuhan. Itu dibuat rutin sebulan sekali, sebulan 2 kali. Kalau bukan Tuhan saudara, tidak mungkin. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Kami baru resmikan Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron Semarang. Kerjasama dengan Bapak Hotmas Sitompul. Dan kami sudah layani ratusan klien dalam waktu 2 bulan terakhir ini. Tuhan kerja dengan cara yang luar biasa. Nanti tanggal 20 Desember untuk pertama kali kita akan buat KKR dan Natal untuk preman. Diharapkan minimal 5.000 preman akan hadir. Dan saya mendengar tadi pagi juga responnya luar biasa. Mereka begitu antusias. Mereka berkata, kok ada gereja yang mau peduli dengan kami. Saya melihat di bawah ini Tuhan kerja dahsyatnya luar biasa. Saya tidak tahu kalau Anda tidak bergairah dengan apa yang sedang Tuhan kerjakan. Itu artinya hidup Anda tidak dalam pusat kehendak Tuhan yang sempurna. Sejujurnya setiap kali saya melihat itu ya, hanya satu aja pergulatan dalam hati saya, Tuhan. Ini butuh uang dan dana besarnya luar biasa. Sekali kita buat KKR saudara, minimal 200 juta keluar. Kalau setahun sebulan 2 kali, berarti dalam 1 tahun kita buat 24 kali. Kalau Anda kalikan dengan 200 juta, berapa miliar dikeluarkan dalam 1 tahun untuk menjangkau mereka. Murah sih sebetulnya, karena jiwa itu tidak ternilai. Seluruh dunia dihabiskan semua, tidak bisa mengganti 1 jiwa diselamatkan. Persoalannya itu kan perkataan Tuhan, belum jadi perkataan kita, saudara. Iya toh, kita kan masih ngitung. Oh ya sayang ya biar dia matilah, gua pokoknya asal asik aja. Kan begitu. Itu kan sebuah perkataan Tuhan, belum menjadi perkataan kita. Tapi kalau kita mau percaya, saya melihat Tuhan sedang kerja dengan ajaib. Saya mau cerita sesuatu, saudara dengerin baik-baik. Hal rohani ini pentingnya luar biasa. Orang kadang-kadang ya meremehkan hal-hal rohani. Tapi saya mau saksi buat saudara. 2 bulan lalu, saya khotbah di kota Medan. Pada waktu itu ada seorang suami istri ya, pengusaha, pengurus gereja, diberkati Tuhan, kaya raya. Bertahun-tahun dia mendengarkan khotbah yang di kaset khotbah saya. Dan hari itu saya khotbah di gereja dia senang sekali. Menjelang saya sampai di kota Medan, mereka berdua berdoa kepada Tuhan. Mereka berkata begini, Tuhan, selama bertahun-tahun kami diberkati oleh hamba-Mu ini. Sekarang dia datang di Medan. Ini kan kesempatan buat kami memberkati dia. Apa Tuhan? Berapa yang kami harus berikan untuk memberkati dia? Kami diberkati. Kami ingin memberkati dia. Nah, suami istri ini pendoa. Memang orang kaya raya. Dan mereka juga pendoa. Nah, ketika orang itu punya uang, ingin memberkati seseorang, yang dipikirkan diberi apa saudara? Ya uang toh. Wong dia berkelimpahan. Tapi ini aneh. Ketika mereka berdoa, tanya Tuhan. Tuhan berkata begini, beri hambaku 5 roti dan 2 ikan. Hari-hari itu saya lagi berdoa, saya bergumul, saya bilang Tuhan, please saya berkata, aku butuh duit banyak. Aku lakukan apapun yang Engkau mau. Aku tidak bisa tolong Engkau, tapi aku lagi butuh duit banyak. Kegerakan begini rupa, aku gak bisa menghentikan. Tadi pagi dan sore ini kami bantu teman-teman dari Temanggung, dari Pak Petrus Hadi, buat pasar rakyat, pasar murah, pengobatan gratis, semuanya, semua itu biaya. Tapi untuk menjangkau jiwa-jiwa,
Dan demi karena pintu yang terbuka sedang Tuhan buka luar biasa. Kita harus kerja keras. Semua yang main hitung-hitungan gak jalan saudara. Saya bilang Tuhan aku ini butuh duit. Ada orang berdoa ingin memberkati saya. Tuhan malah menjawabnya bukan berkata gini, berikan separuh uangmu ke dia. Lah itu kan lumayan saudara. Enggak. Tuhan berkata beri dia 5 roti dan 2 ikan. Terus dia berkata gini, oh Tuhan aku punya lukisan bagus, 5 roti dan 2 ikan. Aku akan berikan lukisan itu kepada hambamu. Tuhan berkata, siapa bilang lukisan? Dengar dengan baik, beri hambaku 5 roti dan 2 ikan. Tahu yang dia buat? Mereka pergi ke toko roti, beli roti kecil-kecil begini saudara, 5 biji. Mereka pergi ke pasar, cari ikan terbaik, mereka goreng sendiri. Lalu mereka bungkus dengan begitu bagus dan dibawa ke gereja ikut kebaktian. Kebaktian selesai, mereka ngomong pada gembalanya, malam ini saya yang traktir hamba Tuhan makan. Saya dengan beliau, dia cerita banyak, berterima kasih untuk semua blessing, berkat yang Tuhan berikan lewat Bapak, bla 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 bla. Saya diajak makan, saya bawa teman saya satu, kami makan sampai kenyang. Selesai makan, mau pulang. Dia berkata, Pak, mohon dimaafkan. Jangan tersinggung ya Pak. Sungguh kami minta maaf. Ini bukan kemauan kami Pak. Terus dia cerita, kami berdoa ingin memberkati Bapak. Tapi Tuhan berkata, suruh memberi Bapak 5 roti dan 2 ikan. Mohon Pak, diterima 5 roti dan 2 ikan. Otak berkata, please berikan sebelum makan. Jadi saya bisa habiskan 5 roti dan 2 ikan. Tapi sekarang perut sudah kenyang. Ketika saya lihat bau aroma ikan goreng itu keluar. Saya berkata, aku ini sudah kenyang, diberi 5 roti dan 2 ikan. Apa mintanya besok aku makan pagi-pagi 5 roti dan 2 ikan. Saya terus terang geleng-geleng kepala saya bilang, Tuhan berkat kok aneh-aneh begini. Sudahlah, mbok yang mentahannya saja. Kok sampai repot goreng-goreng segala. Saudara ngerti ketika Anda butuh sesuatu, Tuhan berinya lain, itu bahaya saudara. Di situ hati kita diuji oleh Tuhan. Pada waktu saya terima itu, Roh Kudus ingatkan, hati-hati. Saya tidak keluarkan statement apa-apa di hati saya. Saya bilang terima kasih banyak. Saya terima 5 roti, 2 ikan ini. Saya bawa pulang ke hotel, masuk mobil sambil bingung. Ini diapain ini sekarang ini? Terus saya bilang, Tuhan Roh Kudus, aku suruh ngapain ini 5 roti 2 ikan. Perut sudah kenyang, masa malam-malam makan roti sama ikan begini kan? Ya oke lah kalau engkau mau tak makan lah, gua habisin lah. Dan Roh Kudus berkata begini, waktu Tuhan Yesusmu terima 5 roti dan 2 ikan, apa yang dia buat? Detik itu saya tahu apa yang harus saya buat. Saya sampai di hotel, saya ngomong teman saya, Pak jangan tidur dulu, ke kamar saya. Malam ini kita buat tindakan profetis. 5 roti 2 ikan. Saya mau mengucap syukur, mengucapkan berkat, saya mau pecah-pecahkan. Bapak terima dengan tanganmu, mari kita percaya ini lebih dari cukup, bahkan sisa 12 bakul. Sebetulnya saya ini saudara ya, kalau ada mujizat begitu-begitu saya itu suka, sudahlah saya itu puas dengan sisanya aja lah. Yang utamanya biar dimakan saudara lah, saya sisanya aja enggak apa-apa sebetulnya. Banyak orang merasa, waduh rendah hati dia, bukan saudara, pinter hitungannya jalan sebetulnya. Kelihatannya sisanya 12 bakul. Anda makan hanya kenyang, saya buka toko roti dan toko ikan.
Saya lakukan dengan segenap hati kami, nyembah Tuhan, ngucap syukur, saya pecah-pecahkan. Taruh tangan teman saya, tumpangi tangan, doakan, ngucap syukur. Amin, selesai. Diapain saudara saya itu? Dibuang. Kok gak dimakan? Oh enggak ada ayatnya, maka Yesus ikut makan juga. Entah tadi di sononya makan atau enggak, tapi tertulisnya enggak ada. Jadi saya tidak punya kewajiban untuk makan, saudara. Lalu kemudian dibungkus lagi, ditutup yang rapat karena baunya amis sekali. Kemudian kami buang, cuci tangan, tidur dengan nyenyak. Sambil saya bertanya-tanya, ada apa ini sebenarnya? Di situ saya baru mengerti, saudara. Seringkali Tuhan memberkati kita dengan sesuatu yang profetis. Hanya hal-hal yang rohani yang simpel. Tapi kalau kita ngerti di balik semuanya itu, mata Tuhan mengawasi kita. Itu kita akan bersikap dengan benar. Saya saksi kepada Anda. Bulan lalu terjadi sesuatu yang ajaib sekali. Saya berharap bulan Desember atau Januari paling lambat, beberapa akan mulai terjadi realisasinya. Dalam kurun waktu 1 minggu, 3 hari saudara, saya ketemu dengan 2 orang. Yang pertama itu teman baik saya, dia pengusaha. Saya berteman dengan dia sudah 20 tahun. Suatu hari saya diminta mampir ke rumahnya, kami ngobrol. Ini obrolan paling singkat dengan dia. Biasanya berjam-jam, hanya sejam selesai. Di tengah kami ngobrol, dia berkata begini, Pak, saya lagi buka usaha baru, lagi buka tambang batu bara. Kecil-kecilan Pak, cuma 100 hektar. Kecil itu saudara, sungguhan itu kecil. Ada yang saya diberitahu itu 93.000 hektar. Jadi kalau 100 itu betul-betul kecil. Dia bilang murah kok Pak, saya cuma modali 7 miliar. Murah itu ya. Itu kalau makan ikan pepes berapa tahun saudara. Ya toh, apalagi kalau cuma makan lalapan itu, waduh 10 tahun gak habis loh 7 miliar saudara. Nah, dia ngomong begini, kelak hasilnya Pak, saya tidak akan ambil 1 rupiah pun. Saya akan bagi 3. Sepertiga buat Bapak, sepertiga buat Mahanaim, sepertiga buat pelayanan di Surabaya. Saya tidak ambil 1 rupiah pun. Saya iseng tanya, emang hasilnya berapa tiap bulan? Dia bilang, sekian miliar saya dapat Pak. Kaget saya. Saya berharap dengan itu, Bapak lakukan operasional harian, tidak akan kesulitan lagi, dan akan lebih kuat. Saya bilang, puji Tuhan. Cuma ketika saya cerita ke Bu Iin, dia ngomong begini, kok batu bara ya? Orang Tuhan pernah ngomong sama aku, kita ini akan punya tambang emas. Wah ya nggak tahu lah. Nanti kita lihat saja. 3 hari kemudian, saya di Jakarta, ditemui orang saudara. Ini orang Indonesia tinggal di Australia. Suatu siang, suami istri, suatu siang, jam 2, Tuhan beri dia penglihatan. Dia lihat jiwa-jiwa, wajah-wajah orang Indonesia banyak sekali. Dan Yesus menangis. Dan Tuhan Yesus berkata begini, dia lihat, hatiku ada pada jiwa-jiwa ini. Aku pengen mereka diselamatkan. Aku kepingin mereka diselamatkan. Tiba-tiba di sebelahnya, dia lihat wajah-wajah yang dari kelihatan wajahnya, para pengusaha-pengusaha. Tuhan berkata begini, seharusnya mereka ini yang bisa menjangkau anak-anakku ini. Tapi mereka hidup, mereka bisnis untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka tidak mengerti hatiku. Mereka lakukan pekerjaannya bukan dengan caraku. Dan mereka tidak pernah punya hati sungguh-sungguh untuk menjangkau mereka. Dan Tuhan nangis saudara. Dan Tuhan ngomong ke anak Tuhan ini, kamu jangan buat yang sama nak. Kamu pulang ke Indonesia, buat pabrik. Dan dia berkata, bawa mereka pulang.
Dan Tuhan berkata, aku akan berkati pabrikmu. Produknya akan sampai seluruh Indonesia. Kamu hanya boleh ambil 10%. 90%-nya buat aku untuk menjangkau jiwa-jiwa ini. Dia nangis, dia tidak kuat. Mereka berdua sepakat pulang Indonesia. Dijual semua propertinya. Mereka balik Indonesia. Ceritanya panjang, saudara. Tuhan tolong dengan semua yang ajaib. Saya 3 jam dengerin dia cerita. Dan ujungnya dia berkata begini, Pak, dari 90% ini, saya tanya Tuhan, kepada siapa aku berikan? Dan Tuhan berkata, salah satu yang Tuhan sebut jelas, itu nama Bapak. Lalu kemudian saya bilang begini, kamu ngerti nggak yang kami lakukan? Nggak tahu. Saya tunjukkan klip apa yang kami buat, dia kaget, dia nangis. Dia bilang, berarti Tuhan tidak salah, Pak. Dia sama sekali tidak tahu apa yang kami buat. Dan kemudian dia ajak saya buat hitungan, saudara. Dan Tuhan berkata, Pak, sekian persen Tuhan berkata, untuk Bapak dan pelayanan. Dan dia bilang, ini uang besar loh Pak. Saya dengar nama Bapak disebut audible di telinga saya. Kenapa saya datang cerita ke Bapak? Sebab saya ingin memberikan komitmen saya dengan apa yang Tuhan katakan. Kalau saya diam, hanya Tuhan yang tahu. Hati saya bisa melenceng. Tapi kalau saya sudah sampaikan ini, mau tidak mau Bapak akan tahu. Saya lakukan tidak apa yang Tuhan perintahkan. Dan kemudian dia berkata, Pak, ini uang besar sekali. Ketika dia cerita itu, saya geleng-geleng, saya bilang, Tuhan, ada apa ini? Ada tambang batu bara, ada pabrik. Dia sedang mencoba supaya tanggal 29 Desember ini akan jadi launching pertama. Dan dia akan buat itu di kebaktian di Semarang. Ucapan syukur untuk tuayan kita. Dia bilang, saya lagi berdoa, saya sudah hubungi pabrik, mereka lagi mulai kerjakan semuanya. Dan dia berkata, saya berharap 29 Desember itu akan keluar pertama kali. 90% buat Tuhan. Saya ingat 5 roti 2 ikan. Luar biasa. Anda tahu nggak? Hal rohani itu kelihatannya simple. Saudara kerjakan, hasilnya luar biasa. Saya pikir itu selesai, saudara. Saya lagi kagum dengan Tuhan. Begitu saya cerita itu hari Minggunya, Minggu siang ada jemaat datang ke rumah saya. Dia bawa proposal segala macam satu map. Dia bilang begini, Pak, saya punya hak nambang emas di Papua. Ini hak dari adat diberikan saya. Saya enggak punya duit, Pak. Tadi pagi ketika saya dengar itu, Tuhan berkata, serahkan hakmu kepada hambaku ini, supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Dia serahkan saya. Terserah Bapak, hak saya berikan ke Bapak. Dia buat pernyataan. Saya telepon teman saya. Dia berkata, oke, mari kita cek Pak kadar emasnya. Kalau ini oke, kita garap Pak buat Tuhan. Saya pikir selesai. 1 minggu yang lalu, enggak ada. Hari Kamis yang lalu, belum seminggu, ada jemaat datang, suami istri. Saya nggak habis ngerti lah. Dia bilang, Pak, dia nangis. Saya mau cerita, Pak, saya mau cerita. Oke. Saya Kamis sore itu baru pulang dari Aceh. Terus saya kumpulkan para pengusaha, sharing, doain mereka. Terus dia minta waktu ketemu. Dia bilang begini, Bapak pernah ingat khotbah ini enggak? Ya, ingat. Hari itu saya lagi ditawari 2 bidang tanah. Dan orangnya berkata, ini tanah di bawahnya mengandung emas.